Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di podcast OSIS SMK Bina Jaya Prestasi di segmennya BJP Punya Cerita. Gimana nih kabarnya buat kalian semua di bulan puasa? Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini, guys. Jadi kayak tidak terasa saja. Dan sepertinya saya tentu saja tidak sendirian karena saya juga akan ditemani oleh Bung Fiandra Putra Aditya. Bung Fiandra adalah putra Bekasi 22 September 2005. Bersekolah di SMK Bina Jaya Prestasi dan kemarin jadi purna. Katanya kau ini orang Padang ya? Lah, orang sini. Orang sini. Jadi Terus, gini. tahu. Apa tuh? Kok bisa dipanggil orang Padang? Gimana ceritanya tuh? Jadi gini Bu. Saya itu kan lahir di sini Bekasi. Lahir di Bekasi. Terus kau ke sana? Ya kebetulan ibu saya itu orang Padang. Oh. Jadi mengikuti adat Padang. Lelaki ikut perempuan. Jadi ayah saya ikut, ibu saya juga ikut. Iya, karena juga kabarnya kalau misalkan orang Padang tuh cewek yang ngebeli cowok ya. Cewek yang beli cowok. Iya, maksudnya tuh kayak apa ya? Si cewek ini yang ngelamar gitu tuh. Oh. Jadi otomatis dia punya bapak di bawah gitu ke sana. Enggak juga sih. Intinya cewek itu kalau di Padang diistimewakan lah. Iya. Nah, gitu. Betul. Apa sih namanya? Itu apa benar saya lupa. Ya, lupa tradisi dia guys. Terus gimana sih coach bisa kembali lagi ke sini tuh ada apa gitu? Mau yang singkat atau yang panjang? Kalau bisa yang panjang, Yang panjang. grip. Ya, terus. Saya datang ke sini tuh gara-gara ikut ayah. Ikut aja. Oh, maaf sebelumnya udah pisah atau gimana? Udah pisah. Udah pisah. Jadi ayah sama ibu saya itu udah Kalau Bung, ini terlalu sensitif sih buat diceritain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. santai. Iya. Apa? Lanjut ya. Jadi dari tahun nih, dari awal. Dari awal kalau gitu. Tahun 2000 kan 2024 ya. Iya, Jadi iya. 2022 saya pindah ke sini ikut ayah. Soalnya orang tua saya itu berpisah, teman-teman. Bisa. Berpisah. Jadi saya balik lagi ke sini ikut nenek saya di sini. Cuma nenek saya udah meninggal, maksudnya kakek saya. Iya. Berarti nenek sama kakek serta ayah kau nih orang sini asli. Iya, orang sini bapakku. Iya bapakku orang sini, bapakku orang sini. Orang sini asli. Iya. Terus sampai kapan di sana SMP apa? Di Padang. Ah. Di Padang, SD di Padang, SMP di Padang, SMK di Padang 2 tahun. Berarti kau nih dari Padang pindah ke sini gitu. Iya. Kenapa bisa pindah ke sini? Pindah ke sini tuh gara-gara ya orang tua biasalah, orang tua lagi zaman-zaman cerai. Oh. Kayak lagi berantem itu. Iya, lagi sorry banget nih, gue nggak tahu Bung. Gak apa-apa, santai. Jadi apa ya? Jadi agak sensitif gitu. Udah slow. Ya jadi tahun ini ceritain nih. Ya ceritain. Jadi tahun 2022 saya pindah ke sini ngikut ayah saya. Soalnya kalau saya saya ke Padang ikut ibu itu saya nggak kuat. Gak kuat. Alasan? Alasannya pertama ibu saya itu disono sama suami barunya. Yang kedua saya itu orangnya pendendam. Iya, emosian. karena keturunan orang Padang tuh biasanya terkenal banget ingin membalas dendam, guys. Galak juga orangnya. Karena aku juga punya teman orang Padang gitu. Punya? Di mana? Punya di Serang banyak. Ada 3 kalau nggak salah teman orang. Itu emosian semua. Bahkan waktu itu pernah kayak bercanda ujung-ujungnya bercandanya sambil kayak tumbuk-tumbukan sampai ada yang bocor gitu. Di bip ya. Sensitif banget. Terus gimana terus? Terus saya di sana nggak kuat, makanya saya pindah ke sini ikut ayah saya. Itu mungkin di perjalanan dari Padang sini berapa hari? 2 hari lah. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam, 2 hari 3 malam itu. 2 hari 3 malam tuh naik apa? Naik bis. Naik bis. Naik bis.
Iya, iya. Terus Jadi sampai sini udah semua ini lancar, awalnya lancar aja. Santai. Sekolah di BJP. Oh ya, kan apa ya? Kau ini cuma setahun di sini kan ya. Terus apa sih yang memotivasi kau nih buat masuk OSIS gitu? Kan OSIS kan terkenal kan kayak anak-anak yang baik, anak-anak yang ramah, sopan, santun. Dan bahkan jadi harus jadi contoh gitu. Alasan saya masuk OSIS. Pas jujur ya, kalau di Padang itu saya bisa dibilang anak yang nggak baik. Nggak baik di Padang. Brutal. Tuh, jadi pas sampai sini tuh saya kan merasa saya itu dianggap. Oh, iya. Di Padang itu saya bisa dibilang kayak orang caper, cari perhatian. Soalnya jujur, karena masalah keluarga itu saya kekurangan perhatian dari orang tua saya. Kurang perhatian. Makanya apa ya? Guru-guru tuh selalu mengedukasi kalau misalkan anak tuh harus diperhatikan. Nah, kalian juga sebagai anaknya harus nurut gitu sama orang tua kalian. Nah, terus gimana, Bung? Di sana saya kan bisa dibilang anak yang bader lah, bahasa sini mah. Bader. Iya, karena nggak ada perhatian. Nggak ada perhatian dari orang tua. Nggak pernah masuk sekolah, tugas kagak dibikin, cabut-cabut baik kan. Terus juga kalau ngumpul itu nggak sama anak-anak baik-baik biasanya. Kayak balapan, anak-anak ya geng-geng gitu lah. Nah, pas sampai sini saya merasa saya dianggap. Ya, saya merasa kayak ya karena laki-laki tuh cuman butuh didengar, guys. Nah, sumpah, cuman butuh didengar. Gitu. Nah, sampai sini saya bisa dianggap. Pertama kali saya masuk sini, saya langsung disuruh jadi ketua kelas. Nah, di situ kan merasa, wah, kok bisa orang kayak saya bisa dianggap jadi ketua kelas yang baik. Jadi saya merasa, wah, saya nggak harus apa ya? Harus ngasih kepercayaan penuh. Iya. Apa bahasa ini ya? Memegang amanah. Iya, memegang amanah. Nah, iya itu. Supaya orang-orang percaya penuh sama kau. Iya. Ya. Di sini saya merasa dianggap, ya udah saya jadi anak baik-baik, berusaha pengen berubah lah dari masa lalu, keluar dari zona nyaman. Iya. Tapi sebenarnya yang kemarin padahal tuh nggak nyaman. Karena kita muda kita mendapatkan banyak terpaan kita tuh. Jadi pas tua kita bercerita. Tangan dulu buat tapi kalau sekarang saya dengar kamu nih nakal, tawuran, punya codet di tangan kiri kan itu. Balapan. Tapi kau ketua Irma, gimana itu? Irma tuh organisasi keagamaan, guys, di SMK Bina Jaya Prestasi. Mungkin di daerah sekolah se-Jawa Barat gitu mungkin ada Irma ya, Bu ya? Ada Irma tuh. Dulu namanya Rohis, sekarang ganti Irma. Nah, Irma tuh kan organisasi keagamaan. Iya. Kau nakal anak baik-baik semua ya? Kok bisa kau dipilih gitu? Gak tau, mungkin ini nyebut nama nggak apa kan? Boleh. Jadi Bisa di-beep waktu itu kalau misalkan sensitif. Pak Bagus manggil saya ke kantor. Saya pikir saya dapat masalah. Ya. Soalnya udah terbiasa kan dipanggil kantor itu. Iya. Kalau di kantor pasti dapat masalah. Saya pikir saya dapat masalah, orang saya baik-baik dapat masalah, saya bingung kan. Pas sini, soalnya saya disuruh jadi ketua Irma mendadak tuh. Oke. Terus Gitu. iya. Nah, di situ saya mikir, oh, mungkin ini tempat buat saya berubah jadi lebih baik. Masya Allah. Nah, di situ saya terima. Saya pengen jadi ketua Irma. Ketua Irma. Gitu. Makanya saya bisa masuk ke Irma. Pengen berubah menjadi lebih baik aja. Ini guys, Bung Fiandra juga ini adalah salah satu siswa yang berprestasi melewati lomba apa? Silat. Pencak silat. Tepuk tangan dulu. Juara berapa waktu itu? Juara 1 sama Harapan 1. Harapan 1.
Karena inilah guys bukti dari laki-laki gitu. Kalau misalnya laki-laki tuh ada saatnya untuk berubah, nggak selamanya laki-laki tuh bisa jadi break terus ya Bung ya. Iya, bener. Bisa berprestasi juga gitu, bisa berorganisasi juga, bahkan orang-orang seperti Bung Piandre ini. Jadi jangan ragu, karena laki-laki itu cuma cukup didengar. Iya. Terus gimana Bung tadi yang udah di briefingin di belakang? Yang ini ya dari masa SD. Nah, katanya kau juga sering dibully Sering banget. Hampir tiap hari juga saya dulu di SD. di Jadi SD. jadi gini. Saya tuh Belum. Pasangan guys, astagfirullah. Apa tak? Asa dong. Gimana? Pasangan Jadi gini. lancar? Hah? Pasangan lancar? Lancar, depan kamera mah keluar. Oke kali. Ada. Boleh. Iya, lanjut gimana? Lanjut. Jadi saya waktu SD itu saya tuh orang pendiam. Nggak bisa ngikutin permainan bocah-bocah seumuran saya. Gak bisa ngikutin cara bergaul sama anak-anak sebaya lah. Iya, saya tuh orang yang pendiam. Di situ saya cuma punya teman 3, itu pun saudara saya. Oh, Namanya itu si Arlan sama si Dani. saudara kau itu? Saudara. Dua, tiga. Saya pertama sama 3 duluan. Yang 2 ini bisa bergaul sama yang lain. Bisa sama siapa aja gitu. Iya, bisa sama siapa aja, welcome orangnya. Nah, cuma saya ini pendiam banget. Sebelum diajak ngomong saya nggak pernah ngomong. Bahkan sama guru-guru pun saya harus diajak ngomong dulu baru saya ngomong. Mungkin gara-gara itu ya, saya SD itu dibully. Kayak ya Lu Piandra diem. Oh gimana? mungkin bully itu saya ini Ke fisik. ke fisik, ada yang ke fisik sama dari omongan lah. Omongan, Jadi ya. nyakitin ke mental gitu. Contoh fisiknya itu dulu saya pernah lagi ngumpulin tugas nih. Di depan ada guru. Manggil tuh guru. Ya. Yang selesai tugasnya kumpulin ke depan. Ya. Saya selesai itu, saya sendiri kumpul ke depan. Tiba-tiba dada saya tendang sama teman kelas saya. Loh, Kenapa? Nah, makanya saya juga nggak tahu. Di situ dada saya ditendang, saya langsung jatuh. Sini, tepat di A-nya apa sih? Di bagian Ulu hati. Nah, ulu hati. Ujung sepatunya tuh tepat di situ. Jadi langsung nyesek, langsung ketiduran. Ketiduran di mana ya? di depan orang tulis maksudnya dia langsung jatuh Ya. Nah, aku sakit gitu. aku jatuh. Di situ mungkin awalnya guru itu nggak tahu. Biarin tadi ketiduran. Ya, terus. Jadi biarin sama guru. Saya mungkin guru nggak tahu ya. Karena udah banyak yang ngeliat saya, udah pingsan aja kan ya? Iya. Ya, banyak yang Pingsan mungkin maksud kau. Nah, gitu lah. Iya. Terus. Udah saya pingsan, banyak tuh yang ngerubungin. Pakai semut saya itu kan. Ya. Hubungin, baru tuh guru tahu ini kenapa taunya ini saya kena dada saya. Itu saya pulang itu sambil sesak napas. Pas diperiksa dulu kan di Padang itu ya bisa dipercaya ilmu dukun-dukunnya itu masih kental. Jadi Iya benar. nah Zaman dulu 2000 berapa? 2000 berapa ya? Saya SD ya? 2010 2011 kayaknya. Kita seumuran tuh. Iya. 2005 tahun. Terus Jadi pulang sekolah itu saya sambil megang dada, jalan ngos-ngosan. Sakit banget soalnya itu kan. Soalnya yang saya ingat itu dia nendang itu kenceng. kenceng banget langsung kayak buk gitu. Nah iya. Sampai rumah ibu saya tahu. Lu kenapa? Kenapa megang-megang dada mulu? Ditendang tadi di sekolah, gitu dengan ibu ngadu. Itu langsung dibawa ke salah satu ya orang pintar di situ lah. Orang pintar itu diajak situ. Pakai syarat-syarat biasa orang itu mah pakai syarat. Pakai ayam 1, ayam masih kecil lah. Ayam 1, ayam jantan 1, sama Nasi tumpeng. apa? Saya lupa lagi. Nasi tumpeng.
Asik. Boleh. Jadi gak mau ya. Jadi gak mau sekarang ini. Oh ya, ada pertanyaan nih. Katanya kau juga suka tebak-tebakan kan? Tebakan apa? Iya, tebak-tebakan aja. Suka tebak-tebakan. Iya. Kalau diceritain ayam. Dan ayam tebak-tebakan ya? Kan random, Bu. Random. Jadi di situ ayamnya itu dibelah. Dibelah. Enggak disembelih lagi. Belah sendiri sama nggak sih? Kalau misalkan sembelih itu dari leher, Bung. Berarti ya sembelih. Kalau misalkan dibelah baru dari dada. Oh iya, sembelih berarti di sini. Awalnya sembelih dulu. Mati tuh kan ayamnya. Ya, mati dong. Ya, terus. Sembelih dipotong lah, dibelah. Dilihat dadanya, taunya luka. Dada ayam di dalam luka, kayak memar gitu. Nah, si orang pintar ini bilang, wah dada anak ibu ini memar bagian dalam, luka dalam gitu. Oh, Makanya dia kayak gini mulu. Saya juga bingung, Berarti mana ya? Berarti Tiandra itu ayam. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. jadi ini geprek kali ya. Enak gitu. Ya, terus apakah pembulian tuh sampai situ aja apa enggak gitu? Ada selanjutnya? Masih berlanjut sampai saya SMP. Seingat saya masih saya SMP itu Pasok SMP. Iya, pas SMP. Ya. Ya. Soalnya satu SMP lagi sama orang yang bully saya waktu SD. Oh, alah. Nah, hapus banget ya. Nggak berhenti sampai situ. Ya. Terus juga pernah tuh saya di SD, seingat saya lagi main kan, berusaha bergaul sama teman saya bertiga itu, saya main sama bertiga, main kejar-kejaran di dalam kelas. Ada itu anak yang suka ngebully saya itu kejar-kejaran juga, tapi naik ke atas bangku, tau nggak sih, lari ke atas bangku. Iya, iya. Pas saya lewat, ini saya tendang. Iya. Wah, itu sumpah. Bocor, waktu itu bocor nih, Bocor. penuh. Emang dia nendangnya pakai apa? Pakai cangkul apa gimana? Traktor. Dihajar dong gitu, Pak. Ya, terus Ditendang. tendang ini. Ini saya robek. Ya. Kata pas itu kan, pas awalnya saya nggak kayak puyang dulu, puyang. Ya bunyi nih, gitu kan. Iya. Kayak langsung Gitu, nah gitu. Saya pegang, saya pikir ya apa, benjol dikit lah nggak apa-apa ya. Benjol dikit nggak apa-apa. udah. Merah gitu kan, kok merah tangan saya. Terus itu saya mulai nangis. Nah, Nangis dipanggilin guru, masuk kantor. Saya sama dia tuh masuk kantor. Yang bully saya itu dimarahin sama guru saya. Soalnya kalau di sini tuh bisa dibilang sarap. Geser. Kalau Sarap bukannya bapaknya. Sarap tuh bukannya bapaknya ini ya? sarap Oh, Sarif. Ya, terus begini. Saya dipanggil ke kantor, ya diobatin lah. Ke kantor. Ini saya dicek. Dikit lagi saat tendang itu biar sampai ke saraf katanya. Iya, Itu karena kalau memang kulit kena- kepalanya tipis banget. Iya, bisa buta atau apa itu katanya. Nah, ya. Bocor. Nah, itu diobatin nama yang nendang saya itu. Diobatin, ini ibu saya datang sambil nangis-nangis. Maki-maki orang itu yang nendang saya. Wah, iya dong. Iya. Maksudnya tuh sih, seorang ibu mana gitu yang yang nggak marah ngeliat anaknya kayak gitu, Bu. Iya, itu. Ya, ini ya merah lah. Ibu saya lemes gitu mungkin saya. Langsung Ya, maki-maki. Enggak. Enggak, gitu enggak. Langsung ketiduran. langsung maki-maki dah. Langsung maki-maki dia marah-marah seorang itu. Nah, di situ kan damai. Damai. Ibu saya sama Orang tua itu damai. Nah, orang tua dia nih. Ya mau nggak mau harus damai, namanya juga manusia ya. Iya. Kalau kita berantem mulu dosa, damai. Ya boleh, guys. Ya nggak boleh. Terus udah sampai situ aja bagaimana? Perundungan tersebut tuh udah sampai situ apa berakhir di mana? Masih berlanjut sampai saya SMP. SMP. Nah, di Sampai akhir itu. sampai akhir. Bahkan di SMK pun saya merasa kayak saya itu dikucilin. Di SMK juga dikucilin doang, mungkin fisik enggak ya kali ya. Waktu SD itu ya tendang kepala, dijauhin, dikata-katain, dikasih semut, dikasih semut, terus ya apa tadi itu lagi? Tendang dada. Dan dada. Ya kalau di SMP itu paling diludahin, dikucilin lagi, ya dikata-katain lah. Lu
apa miskin apa itu bawa orang tua gitu. Pernah itu waktu itu saya ngamuk waktu SMP kalau nggak salah, saya ngamuk udah capek banget Karena jalan oh gimana? enggak. Oh enggak. Jempol. Waktu itu jam kos. Guru nggak masuk, mungkin kalau nggak salah guru rapat ya. Dibully kau gitu jadinya. Nah, di situ ada itu dia itu bukan temen yang ngebully saya waktu SD. Cuma dihasut sama teman saya waktu SD. Oh, jadi dia ikutan ngebully saya juga. Iya, Makin iya. bertambah. Itu Makin banyak lah ya, orangnya. saya lagi duduk ya, saya orangnya dulu pendiam ya. SMP itu saya nggak satu sekolah sama teman saya yang ketiga ini, Arlan sama si Dani. Berdua ya, bukan tiga. Saya nggak sekolah, jadi saya sendiri. Bertiga sama kau. Ya, jadi saya nggak sendirian. Iya. Nggak sendirian. Apa sih kau sendirian? Enggak. Jadi saya nggak sendirian. Di SMP tuh kau Di sendirian. SMP saya sendirian. Ya, terus Di situ kelas SMP kelas 1 namanya kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 itu guru lagi rapat, saya diam aja. Diam. lagi anteng dia. Anteng. Tiba-tiba dipukul kalau belakang. Wah, oh enggak. Waktu itu saya pakai baju pramuka. Ingat banget tuh, baju pramuka. Saya lagi diam duduk sini, ditarik, kaki saya kenceng. Truk. Ya, jatuh. Kena. Dagu saya kena ke meja. Bontok ditarik gitu kan. Ke meja. Terus saya udah capek banget. Udah kesel. Itu saya ini tonjok, dadanya saya tonjok. Dia ngamuk saya. Heran kalau dia mulai duluan dia ngamuk ya. Heran. Dia ngamuk kayak pengen nonjok saya. Kena tuh, ini saya kena. Saya dorong kursi. Apa sih? Ini apa? Meja. Saya dorong meja. Ya, terus. Dorong meja. Dia mau kayaknya jatuh pas itu. Dia juga ikut jatuh. Soalnya saya dorong terus jatuh. Saya ambil kursi. Itu mungkin saya gelap mata atau gimana ya? Ya. Ambil Bang. kursi. Oke. Saya ambil kursi. Saya angkat. Oh, kena orangnya gitu. Kena. Dihantamnya kau sama ini. Saya ngantar dia. Iya. Iya. Dihantamnya sama kau dia. Ya gitu bahasanya. Saya pukul pakai kursi 3 kali atau 5 kali. Udah gelap mata. Soalnya dari SD itu saya dibully, saya udah capek. Saya ambil kursi, itu kursi yang saya dudukin. Saya angkat. Oh iya, ini siapa ya? Cie, 2, 3 ya. Sampai 5. Tepar. Saya dipanggil ke ini kantor. Ke BK, saya kena BK. Kok gini. Saya ceritain semuanya. Yang dia disalahin. Dia itu sempat gak masuk 5 hari kalau nggak salah. 5 hari. 5 hari gak masuk. Di DO apa gimana? Apa dia lagi sakit gitu gara-gara? Sakit gara-gara saya ini. Oh. Ya, saya giginya juga ya copot satu tuh. Apa lah. Itu. Itu saya udah capek banget. Berusaha ngebales. Tapi Saya pikir ya di situ mungkin wah saya udah berani nih ya. Nah. Sudah pede banget, saya udah jago lah gitu Ya. kan. Masih aja dibully. aku pikir dia ini bakal ngelawan gitu sama orang-orang yang ngebully. Gak taunya mereka beraliansi dia. Iya, Ngajar kau gitu. Saya di mana coba ya? Dendam kali ya di mana? Tahu kan Bung? Sebenarnya pas kalau lagi pas kau lagi diuji, dibully, itu Tuhan tuh berkata 10 tahun ke depan kau akan jadi orang sukses. Amin. Bung Piandra juga nih katanya pernah jadi joki balap motor, guys. Apakah benar gitu tuh omong-omongan dari kawan-kawan kau ini? Gabut-gabut aja sih. Gabut-gabut. Berani ya? Ya gabut-gabut. Berani. Ada yang motor baju. Nah, gara-gara itu saya trauma bawa motor ya teman-teman. Ya, tadi juga sempat ngomong guys Ya, di belakang. gitu, Sempat ngomong di belakang katanya bahas ini aja katanya. Dia pernah katanya bawa motor. Dia tuh punya trauma. Dia punya trauma bawa motor kebut-kebutan dikarenakan katanya dia ini nabrak kambing.
Jadi gini ceritanya. Dulu itu Gimana ceritanya gitu bisa nabrak kambing gitu? ya kalau di Padang kan hewan itu ya familiar lah. Kalau di jalan tuh udah hal biasa ada Padang. Mau kambing, sapi di jalan sekarang udah biasa itu di Padang. Kalau di Padang ya mungkin kalau misalkan di sini nggak ada ya. Bukan. Nama tempatnya itu JB, mungkin orang Solo tahu JB Jalan Baru. Orang Solo. Orang Solo. Solo apa Padang? Solo pakai K, Solo. Oh Solo. Solo. Nah, di situ ada kuburan. Jangan kayak gini nih ya, turun, sih, belok. Ya. Nah Emang agak nggak ngotak gitu kalau Padang bro. Jalannya tuh nggak ngotak guys, coba. Angkot aja di sana tuh di racing. Kalau nggak percaya coba cari angkot di Padang gitu. Racingan semua bener nggak? bener. Angkot Padang tuh racingan semua guys. Terus Jalan gini saya dari atas. Wah enak. pegunungan itu apa gimana? Tanjakan biasa lah. Bukit-bukit atau gitu. Tanjakan biasa? Tanjakan biasa. Biasa. Nggak sampai 10 meter, 20 meter ya. Tapi terjal turun. Iya. Wah, saya mikir wah enak nih kenceng gitu kan. Enak nih kenceng. Dengan kencengnya saya bawa bin karbu. Saya pas dibelokkan, saya kaget. Iya. Ada kambing lewat gede. Segede mana kambingnya? Segede kambing. Katanya kan enggak kambingnya gede. Bahkan ada tuh di sound, kan ada di sound the shape. Ada nggak di sound the shape bener nggak? Iya. Kambingnya gede. Kayak ngemuk. Iya. Kambing sama domba beda. Ya Itu ampun. juga sih, iya juga benar-benar. Ya juga. Bapaknya kambing lah. Bapaknya kambing saya nggak tahu ukurannya berapa, badannya berapa saya nggak tahu. Habis itu pas dibelokkan saya nggak lihat kan. Saya masih kenceng dari atas. Belokan ada dia lewat. Tapi Dia bisa ngerem. Kebetulan tuh rem motor saya itu bisa dibilang nggak kaku. Ibarat jebol lah. Terus ngapain kau ngebut? Kau Seru aja ya. Seru aja. Kayak ngeluapin emosi sambil kebut-kebutan tuh seru. Nih anak ini pasti tahu. Anak-anak right now. Biasanya kan kita anak-anak motor tuh biasanya HP-nya dikantongin. pakai ini ya. Iya. Lagunya ini. Dekat. Enggak. Ini belok nabrak kambing. Jebret. Ya. Kambingnya teriak. Teriak gimana ya? Tolong apa gimana? Teriak gimana? Teriak gimana? Apa gimana? Coba jelasin. Teriak kayak gimana? Teriak bahasa kambing. Sini bahasa apa sih kambing kayak gitu kita tuh? Mbe. Ah, kesakitan ya? Bahasanya. Bukan bahasa kambing ya, bahasa kita nyebutnya gimana? Aduh. Intinya kambing teriak lah pakai bahasa kambing, bek lah gitu ya. Teriak. Sambil lari tuh kambing sambil lari. Mungkin lari pincang kali ya. Saya nggak tahu soalnya saya guling-guling sama motor. Bukan ya. Orang kencang kecepatan berapa itu ya? 90, 100 nggak tahu lah saya itu. Saya itu nggak sempat baring dulu. Jatuh saya nggak sempat baring dulu. Langsung berdiri kau Langsung ya? berdiri. Tahu kan puyangnya gimana? Habis guling-guling langsung berdiri itu puyangnya gimana? Langsung saya lari ngambil motor. Jangan kan abis guling-guling, abis tiduran aja. Kita disuruh mama kita nih. Disuruh mama kita tuh langsung kayak Iya. pusingnya minta ampun gitu tuh. Udah sebentar jauh. Nggak dibolehin rebahan dulu, langsung berdiri kan. Saya lari ngambil motor. Tinggal setang ya. Dalam keadaan. Tapi saya itu nggak luka-luka bisa ya. Semak-semak kali Yang jatuh. kayak luka itu cuma anggap nih kaki gue ya. Ayo deh, ke sepatu tuh naik ke topan. Ya, ini gua kena. Luka dulu. Berarti sama luka dong. Katanya Ya, luka. maksudnya luka Luka ringan. patah kayak gini kan nggak mungkin kan. Nggak gitu. Tangannya kayak gini. Iya. Apa gimana? Nah, Assalamualaikum. gitu kan gores. Nah. Lukanya nggak darah banget. Luka. Tapi saya gemeteran. Saya gemeteran. Ya, dalam keadaan motor hancur orang pasti ngeliatin lah banyak ya. Gimana kenapa ya? Itu maaf sebentar.
Itu kambingnya kambing orang apa kambing hutan? Kambing orang. Kambing orang. Kambing orang. Tanggung jawab nggak kau waktu itu? Kagak, lengkap. Maaf ya. Oh, kambing lu tahu kok. Aja orang. Iya, kalau gitu ya, Bu. Kambing itu kalau udah jam 11 jam 12 malam tuh di kandang loh, jangan ditaruh tengah jalan. Itu jam 11 jam 12 malam. Iya, malam-malam. Ngapain kau? Gabut. 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 Segabut apa? Segabut itu makanya jatuh. Tahu nggak sih alasan saya ikut OSIS itu apa? Biar ada teman main gitu. Masalahnya nggak punya teman main juga di sini, jauh-jauh gitu. Seenggaknya kalau misalkan ada OSIS ada teman main gitu. Ya, gabut membawa bencana. Kalau jangan gabut. Gabut membawa bencana. Nah, saya pulang tapi gemeteran. Pulang sampai rumah. Saya pikir saya bakal ditanyain dalam keadaan tadi gemeteran. Akhirnya nih makan dulu. Belum makan. Lah, itu nggak gemeteran kali ya? Ya udah lagu makan dulu. Sejam kemudian ayahku pernah nanya. Sejak dia ngeliat motor saya itu patah. Patah apanya? Bodinya patah, kaca depannya pecah. Ya. Dia ngeliat saya, itu jatuh ya? Oh nggak apa-apa, pleset dikit ya. Gue bilang pleset dikit. Pleset dikit nggak ngaruh. Iya, pleset dikit. Pleset kok bisa gitu motornya? Ya nggak tahu, mungkin banyak kerikil kali ya. Gue bilang kayak gitu dulu. Kerikil. Nah di situ ayahku juga sadar. Kaki gue itu luka yang tadi gue bilang. Iya. Ini luka. Ya pantas kau kuat. Kau kan pernah tinggal di rumah pohon. Aduh, kok belum sampai ke situ? Oh ya. Ini Apa emang ada tempat fungsi lain? klarifikasi. Tuh. Klarifikasi. Ah. Nih gue itulah pokoknya. Cuk. Gue mau gitu. Sebenarnya itu bukan rumah pohon ya. Lo mungkin mikir gue tinggal di beringin kayak Tarzan tuh ya. Bukan. Ya pantesan kalau kau kuat. Kau kan tinggal di rumah pohon. Bukan, jadi gini. Rumahnya itu kayak gudang. Gudang tingkat 2 yang lebarnya cuma paling 3x3 lah, persegi. 3 persegi. Oh ya. Ya muat cuma 2 kasur sama 1 TV paling. Itu pun udah penuh, gak ada tempat duduk lain. Bu Kiki itu sering bilang itu rumah pohon. Iya, karena aku juga tahunya dari buku. Nah, itu Bu Kiki lagi ketawa juga. Pokoknya itu bukan rumah pohon ya. Itu cuma gudang tingkat 2, yang di bawah itu mesin cuci. Ya, terus Sekarang mesin cuci, yang satu lagi itu tempat naruh kain-kainnya. kain-kain. Ya, kain-kain ya. Gudang itu gudang ini, guys. Gudang apa sih namanya? Datar. Tempat pernikahan itu apa sih namanya? Tenda. Nah. Berarti tempat sewa tenda gitu, Ya, punya betul. usaha. Iya. Ya. Terus ada kain kan? Iya. Nah, kainnya dicuci di situ. Jadi gua tinggal di gudang kecil lantai 2 atas. Kenapa Kiki ngomongnya itu rumah pohon? Iya, karena aku tahu ini dari Bu Kiki gitu. Karena itu ditutupin sama pohon-pohon pinang. Pohon-pohon pinang. Iya, dikelilingin pohon-pohon pinang. Jadi buka pintu sarang burung. Cicit gitu ya. Iya. Jadi maksudnya bukan tinggal di pohon beringin kayak kuntilanak, bukan ya? Bukan. Jadi rumah saya itu ditutupin sama pohon-pohon pinang. Ya, Tahu nggak sih ekspektasi saya itu kayak apa? Tinggalnya tuh jadi rumah. Apa pohon nih? Pohon tuh enggak yang tinggi amat gitu tuh. Enggak yang tinggi amat, cuman harus didaki gitu kan. Terus itu tuh pohonnya tuh kayak gini gitu tuh bentuknya. Nah, itu kan pohon-pohon kayak gitu biasanya tuh pas banget gitu tuh buat dijadiin rumah pohon. Ekspektasi saya tuh kayak gitu, Bung. Bukan. Jadi itu pure gudang apa gimana? Pure gudang. Gudang, cuma di gudang itu ada 2 kasur. Saya nggak tahu ya itu kasur dari mana, siapa yang beli, saya nggak tahu. Ada 2 kasur. Ya saya tinggal situ sama ayah saya. Terus Sejak saya diusir. diusir. Wah, makanya saya cerita di awal aja ini. Cerita. Begini. Oh, cerai itu. Cerai itu jadi kau diusir, Ya. tinggallah di gudang itu. Ya. Jadi cerita awal kali ya, biar jelas, biar penontonnya juga paham. Alurnya biar nggak buyung. Ya, jadi ini.
ibu gue itu kerja di nama tempatnya itu Alan Panjang. Sampai ibu gue udah kerja di situ 1 tahun lebih. Situ gue baru nggak pas denger ibu gue nelpon sama Colen. Ibu gue nelpon sama Colen. Tapi gue nggak berani bilang ke ayah gue. Gue pendam semuanya karena gue takut cerai. Soalnya keluarga gue tuh bisa dibilang keluarga bahagia dulu. Dan sahur pasti bareng, terus bercanda-bercanda. Sekarang nih sahurnya gimana? Ya yang bangun-bangun aja. Yang bangun-bangun. Ya bangun-bangun aja. Gue nggak berani bilang sama ayah gue supaya kok gue sih saya aja lah. Iya. Biar Ya, sopan. nggak apa-apa, Bung. Nggak apa-apa. Umum kali. Jadi saya nggak berani bilang ke saya gara-gara saya takut mereka cerai, mereka pisah. Nah di situ pernah ada kejadian itu. Peristiwa apa? Ada orang yang ngeliat ibu saya itu lagi dianterin sama Sama Siti. dianterin sama itu ngadu ke ayah saya. Saya bilang, "Kumot, kan ketahuan sama aku ntar cerai gimana, Cok?" Gitu kan. Saya mikir kayak gitu. Iya, karena perceraian itu korbannya tuh pasti anak. Nah, di situ saya, waduh, gemeteran. Aduh, gimana ya awal saya bahagia jadi cerai gimana ceritanya kan? Ya tadi aman-aman aja. Taunya ayah saya nggak percaya, dia masih percaya sama ibu saya. Ayah saya itu percaya sama ibu saya dan saya lega. Wah, untunglah mereka nggak jadi cerai. Kata dia, Kira aku nanggapnya sama bercanda, oh nggak mungkin lah orang dia pulang kerja kira yang Iya. Pas ketahuannya itu malam, udah lama lah dari kejadian itu akhirnya ketahuan malam jam 11 lah. Jam 11 mungkin ibu itu mikir ayah saya udah tidur, soalnya mereka tuh pisah ranjang. Iya. Gara-gara ayah saya tuh pengen tidur sama adik saya yang kecil. oh bentar, berarti kau ini berapa saudara? 2, saya sama adik saya. Oh ya. Terus. Nah, ayah saya ini pengen tidur sama yang kecil. Mungkin ibu saya mikir ayah saya udah tidur ya. Dia teleponan di kamar dia sama cowok itu. Ketahuan dan saya denger langsung. Sayang lagi apa? Saya nggak denger ucapan mereka ya. Yang ibu saya sama Tit itu saya nggak denger ya jawabannya. Yang saya denger itu pas ayah saya ngendam itu. Oh ya. Ngendam pintu kamar. Ya, assalamualaikum gitu. Sopan banget, sopan banget, lagi berantem ya assalamualaikum. Terus. Karena kan orang Tambun. Ditendang, dia kan ini pintu. Nah itu. Bolong. Apa bolong? Gitu ya bolong ditendang sama saya. Oh jadi gini lu selama ini, lu ke sono bukan nyari duit malah nyari baru gitu kan. Terus baru di situ mulai dah salah sesalah-salahnya cewek tetap salah cowok, di situ kebukti ya. Iya. Karena udah ketahuan. Di situ kebukti. Cewek tukang maksa tuh dari kecil gitu. Ya seperti biasa cewek nggak mau salah, ibu gua membela diri dia. Makanya lu kerja. Di situ posisinya ayah gua kerja selama 3 bulan, soalnya lagi nggak ada job. Ayah gua itu kerja di, kalau boleh nanya kerja apa? nah ini gua. Iya. Ayah gua tuh kerja di yang tenda yang gua bilang. Oh iya, karena kan nggak Diserangkan katanya. iya, masalahnya tuh karena nggak setiap tahunnya juga ada orang nikah gitu Mungkin tuh. aku mikir, wah ini orang harus nikah mulu bego jajan gitu ya. Iya kali. Jadi 3 bulan itu nggak ada job, ayah gua nggak kerja, nggak ada pemasukan sama sekali. Pemasukan dari ibu gua doang yang kerja di sono. Ayah gua kesel itu, kan gua nggak ada dapat job. Ini gua juga ada masalah sama orang, teman-teman kerja gua gitu kan. Pegawai lain. Itu masih aja yang bela. Nah di situ gua keluar kan. Ayah gua ngejelasin. Terus gue mikir gua, ya ilah udah ketahuan, udah gue ikut orang ngamuk lah gitu. Kita ngamuk lah. Wah gitu. Di situ gua marahin ibu gua. Ya di situ penyesalan gua setelah ngebentak ibu gua. Itu gua setelah makanya lu kalau bukan lu ya, bukan makanya ibu kalau kerja itu udah kerja aja, jangan ini macam-macam. Ini anak yang kena ntar gitu kan. Iya. Gimana tuh Anak anak aja kasihan kan, masih ada SD orang gitu kan. iya. Si kecil udah gini, mikir otak tuh pakai gitu kan. Iya. Kesel itu waktu itu. Emang, Kak? Sumpah itu bikin gue nyesel.
Itu ibu gua bilang, lu kecil kagak tahu apa-apa. Nah di situ ayah gua udah diem aja. Di situ ayah gua meluk gua. Itu pertama kali gua dipeluk ayah gua. Seinget gua yang benar-benar gua ngerti. Soalnya kalau kecil kan gak kerasa ya, udah lupa kali ya. Iya. Itu gua dipeluk ayah gua, udah terakhir cari solusinya. Gua nggak pernah Itu gua disuruh dipeluk ayah. di situ gua Jadi gak kuat mau nangis semua. terus. di situ gua disuruh tidur sama ayah gua. Tidur udah, lu tidur aja, masalah ini biar ayah pikirin. Gua tidur, gua bangun lagi, denger ayah gua nangis di luar. Ibu gua udah di dalam aja, kagak ngomong apa-apa lagi, tidur mungkin deh ya, mungkin. Situ ayah gua nangis, gua keluar, diemin ayah gua. Udah ya nggak apa-apa, udah kita cari makannya bareng-bareng udah kita. Selesaiin masalahnya. Cari masalahnya. Hidup kamu sulit kali ya jadi perkara nih. Itu. Makanya jangan pakai penopatnya. Ya, terus Itu. Apa tadi? Cari masalah. cari solusinya. Solusinya bareng-bareng. Itu ya udah nggak apa-apa. Itu pas paginya itu ayah gua masih nangis. Ya kecewa lah. Dia itu rela tinggal di gubuk dalam hutan. Itu ayah gua rela tinggal itu demi nungguin anak-anaknya dilepas sama ibu gua, Iya. ibu saya. Ya. Nah, nunggu kayak adek gua kan dulu kagak boleh kesini sama dia, sama ibu gua. Sama ibu saya. Gak boleh sini sama ibu saya kan. Santai aja, Bung. Sopan lagi. Sopan. Nah, kayak gitu kan. Gak boleh kesini. Ditahan-tahan terus. Di situ mungkin ayah gua nggak tahu kali ya. Waktu ayah gua tinggal di gubuk itu selama seminggu kalau nggak salah. Seminggu datang berani dia. Cowok ibu gua itu datang ke rumah saya. Waktu itu saya lagi nongkrong sama teman-teman di jembatan dekat rumah ada tempat nongkrongan. Dia itu lagi nongkrong. Kayak base camp gitu. Si saudara saya datang nyamperin ke situ kan. Dia langsung bilang, lu tau nggak di situ ada pacar ibu lu datang. Gua langsung naik darat. Gua ambil motor, langsung gua balik sono, kejar langsung kan. Saya bener ada mobil situ. Oh, mobil saingannya. Mobil. Aduh. Dia belum tahu ya supra bapak gua. Tabrak belah dua tuh mobil ya. Jangan ditanya lagi. Aduh. Nah, Bahaya pokoknya Supra ya, guys. terus itu gue lihat ada mobil putih. Saking gue dendam, gue sampai baca plat mobilnya. Mobil apa tuh? Itu gue baca apa? Tapi sekarang lupa. Itu apa? Itu gue tahu ternyata pacar ibu gue ini punya anak lagi. Dia juga udah punya anak, juga udah punya bini. Sama-sama selingkuh lah kita. Sama-sama selingkuh. Sama-sama selingkuh. Dia punya anak juga, anaknya di dalam mobil. Di situ gua niatnya tuh mau ngehancurin kaca mobil. Iya. Pukul-pukul kan. Di situ gua sadar ada anaknya. Gua pikir, wah anaknya ini nggak ada salah. Salah bapaknya. Iya. Nah di situ posisinya bapak dia itu di rumah gua. Gua samperin ke rumah kan. Rumahnya yang dihancurin. Ya, terus itu kalau nggak salah ya gua usir. Berani lu kesini ya, lu kagak tahu gua siapa. Wih, kayak gitu ya. Nah, itu Siap BJP di bos, senggol dong. ya, itu dia naik mobilnya dia. Suami lagi. Pacar ibu gua itu ke mobil, dapet anaknya. Itu langsung gua baca platnya. Gua balik ke atas. Padahal ada anaknya kan nggak mungkin kan gua ngajak ini. Gua ke atas nongkrong, terus dia lewat di depan gua mas. Gua lagi nongkrong di pinggir jalan. Dia lewat mobilnya, geber. Saya digeber. Oh iya. Wah, songong udah nyari masalah, minta geber juga kan. Saya kejar pakai motor. Saya bawa kayu. Wah, sumpah itu pengen asalnya ya. Saya bawa kayu, udah punya salah, digeber lagi otaknya mana, mau binatang. Itu saya kejar bertiga sama teman saya yang SD saya bilang tadi tiga. Saya sebut nama dah. Saya Arlam Sidani. Saya bocek tiga itu. Ya tau lah motor abis jatuh yang bilang mogok kan
kekejar lah mobil ya. Mati nyala lagi yang Ada itu gitu. Nah itu saya kejar, sampai dikejar. berkejar Kejar. Nih mobil, motor saya kejar. Saya ngeliat ke dalam. Gue suruh berhenti. Woi, sensor ya? ya. Sensor ya, tolong sensor. Oh, berhenti lu gitu kan. Oh, berhenti. Ngomong sama gue ya, gitu kan. Ya, terus Gua ini apa pepet mobilnya depan, gue berhenti. Kayaknya gue itu mau ditabrak sama dia. Gue tabrak di belakang. Soalnya di situ posisi gue juga pengen jatuh gara-gara pengen nabrak lagi. Gugup ya. Iya. Gugup. Gue pengen nabrak gugup. Bagus kan ini udah. kalian langsung gini apa? Terus itu anjing lewat sampai jatuh, ambil tabrak sama dia cuma dilewatin. Pas lewat dia geber lagi, kayak nantangin. Ya. Geber, digas kenceng motornya. Pas saya balik saya dimarahin sama saya. Ya lu jangan macam-macam ya sama dia. Dia preman di pasar. Oh, Dia apa? Dia Preman peduli gue. Jadi kemana-mana bawa pistol, katanya kan. Dan sampai ntar ditembak. Ah, bodo amat, cok. Hidup tangan lo udah bukan tangan pistol, ada gue sama dia ngomong kan. Santai aja kali, no pistol ini kan. Terus gue dimarah-marahin ibu gue, jadi ibu gue mihak ke dia. Gue dimarahin ya marah lah kayak omongan kebencian keluar dari mulut. Ujar kebencian. Pergi aja sama bapak lu, Waduh. jangan sama gua lu. Kalau sama gua lu harus ini itu. Karena lu mau bapak lu pergi, jangan ke rumah, jangan balik-balik lagi ke rumah. Itu gua sakit hati. Gua gak sempat bilang ayah gua selama seminggu tuh gua jarang ketemu ayah gua. Soalnya ayah gua tinggal di sana di hutan. Udah ketarik dan bapak gua. Si bolang kali katanya. Sama di Indonesia. Di situ sekitar seminggu. Akhirnya bapak gua ke rumah. Ngajak rujuk ibu gua. Di situ ayah gua masih berendah hati, pengen maafin ibu gua. Salah-salahnya cewek ya bener kan? Balik lagi cowok yang kita Balik lagi. Sesalah-salahnya cewek tetap cowok minta maaf ya. Apa sih kita? Ya. Di situ bapak gua minta maaf. Mungkin apa? Ayah gua juga sadar kesalahannya nggak kerja kali ya. Nggak kerja tapi nggak selingkuh. Maaf ya mak. Maaf ya. Ini disuruh Bu Kiki, tinggal Bu Kiki. Oke Bung, waktu juga udah terasa kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita berada di penghujung waktu dari sekian banyak kelamnya gitu masa lalunya Bung Fiandra ini akhirnya bisa berubah menjadi yang lebih baik, bahkan jadi ketua Irma guys. Terus gimana sih tips and triknya tuh supaya bisa masuk Irma? Enggak, supaya bisa menjadi yang lebih baik gitu. Karena Bung Fiandra juga kan berhijrah gitu kan ya. Supaya menjadi lebih baik, akhirnya punya tempat yang bisa didengar gitu tuh. Mungkin tipsnya Bung Fiandra ini bisa Membantu menginovasi gitu, menginspirasi ya, inovasi ya, salah ini seleo menginspirasi gitu untuk banyak orang gitu, entah dari luar BJP, entah di dalam BJP. Itu gimana Bung tipsnya? Caranya itu pertama, jika kita tidak pernah bertemu orang yang baik, maka jadilah orang yang baik untuk ditemui orang lain. Bung Fiandra Putra Aditya 2024 guys, tepuk tangan dulu. Gimana gitu pesannya gitu buat anak-anak OSIS, apa yang mau dititipin? Ya mungkin setiap orang pasti ada masalah, makanya anak OSIS itu harus banyak-banyak bercerita, supaya harus terbuka lah, supaya lega lah otaknya. Jadi mengerjakan sesuatu hal itu lancar. Kalau otak kita lagi mumet itu ngerjain pasti kagak lancar. Makanya banyak-banyak bercerita. Makanya waktu itu kita juga bikin akun itu yang katanya coretan BJP supaya bercerita. Ya, bagi teman-teman juga boleh langsung. Ya, bisa langsung cerita di coretan BJP guys. Nah, terus ya mungkin itu aja untuk anak OSIS. Dan juga jangan lupa ya,
daftar di BJP. Daftar di BJP. Nah, Dengan 800.000 kalian bisa jadi ketua Irma. jadi mungkin yang senasib sama saya bisa gabung di BJP kali ya. Biar ngerasa dirinya dianggap. Jujur ya, saya pas gabung di BJP itu saya merasa, wah saya ini dianggap nih. Selalu didengar. Apa curhatan nanti saya itu pasti didengar. Ini contohnya masuk podcast ini saya didengerin nih. Yes, bisa aja dong. Tangan dulu. Jadi bagi teman-teman yang punya ya bisa dibilang penyendiri lah, coba masuk BJP ya. Anak-anak BJP ini orang welcome kok. Jadi kalian yang punya takut punya temen itu daftarnya BJP, siapa tahu kalian punya banyak temen kayak saya yang awalnya cuma 3 orang sekarang jadi sekolah. Saya merasa teman saya mungkin mereka enggak. Ya enggak mereka teman saya. Dengan 800.000. Nah, kita udah masuk gelombang berapa, Bu? Gelombang 2 sekarang. Gelombang 2, guys. Kita sudah masuk di gelombang 2. Jadi kalian 975. 975 dengan harga segitu kalian bisa masuk SMK BIN aja ya prestasi. Tepuk tangan dulu. Boleh lagi coba 9 berapa tadi? 975 kalian bisa dapat fasilitas yang Tuh. Gila. kita Lu harus cobain podcast. masakan mampe. Nah, Lu harus cobain masakan mampe. sekolah mana yang punya podcast? Cus. Sekolah mana yang mau mengayomi atau mendengari semua cerita-cerita anak-anak? Menyampaikan perasaan dengan secret Mas Fakis. Coba bayangin kalian ya. Apa itu? Kita juga pernah undang artis. Nah. punya event namanya Emporia, guys. Semoga kita tahun depan bisa ngelaksanain lagi, guys. Amin. Juga nih BJP juga banyak ekskul. Jadi Ya, kalau juga banyak ekskul. kalian juga pengen masuk ke ekskul banyak. Siapa tahu kalian Sekolah apa aja? ya ekskul apa aja seperti Ya, pertama bagi yang mau seni, biasanya cewek-cewek ya. Itu ada ekskul tari. Ya. Ada ekskul tari. Terus juga Nah, baris kalian mau apa ya? Bisa bela diri, ada pencak silat, mau bisa baris berbaris untuk bekal masuk TNI, ada paskibra kita. Nah. Kalian mau jadi dokter, kita ada PMR. Kebetulan itu tuh semua gue ya. Basket, ada basket, futsal, voli, boxing tuh. Coba gimana ini? Apa? Dia Iya. itu dulu Boxing, salam boxing. Silat juga. Salam boxing. Salam boxing. Salam boxing, tunjukin Bung. Aduh, gimana? Duduk gini. Berdiri dong kalau bisa. Berdiri kelihatan nggak? Maaf ya, Mak, ini bukan diri. Tunggu, tahu. Coba gimana? Mati loh. Wes. Tunggu aja, Pes. Oke guys, kita akhiri semuanya. Karena kita juga udah di penghujung waktu, nggak kerasa banget ya, Bung. Ya, mau buka puasa lapar. Buka puasa. BTW kita ini tayangnya di bulan puasa ya. Makanya kita nggak ada manggil-manggil Juminten juga. Ya udah kita akhiri semuanya. Dari tadi nunggu Juminten. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. See you semua.